Sebelum kita membaca sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberi waktu bagi kami saat ini untuk belajar akan kebenaran firman. Tuhan, buka akal hati dan pikiran kami agar kami dapat memahaminya dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dari pembacaan kita hari ini dapat disimpulkan menjadi satu tema, yaitu miliklah pengharapan di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan setiap orang untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu bergeser dari pengharapan Injil. Artinya, mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Iman seorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, dan ilmu pengetahuan, dan lainnya yang kelihatan menjanjikan, tapi dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan seperti itu membuat kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Namun, Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan, seperti pengharapan dalam keselamatan, pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan hubungan atau dengan sesama, terutama dengan Tuhan, dan rencana masa depan. Ajakan Paulus untuk tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen sebagai murid Kristus bukan bualan saja, melainkan terlihat dalam kehidupannya. Kita patut mengikuti keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan Injil. Teladan Paulus dalam mencapai garis finish dengan cara yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Ia menyadari bahwa janji Allah bukanlah isapan jempol belaka, melainkan suatu kepastian, sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran, meski menghadapi banyak tantangan berat. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga ia memperlihatkan buah roh di dalam dirinya. Yang ketiga, bertahan dalam iman. Pengharapan yang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaannya hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Sebagaimana Paulus pernah melewati berbagai peristiwa yang bahaya dan yang mengancam nyawanya. Tetapi semuanya itu tidak membuatnya surut dalam melayani Tuhan. Ia malah terus-terusan giat melayani dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Begitu juga seharusnya dengan kita. Milikilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantangan dan persoalan hidup tidak akan membuat kita goyah, justru sebaliknya. Pembentukan manusia rohani kita terjadi ketika kita mengalami berbagai permasalahan hidup. Tuhan Yesus sedang Tuhan sedang membentuk kita menjadi indah dan berkenan kepadanya melalui semua
dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berpengharapan dalam hidup kami kepada-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Sambut dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur.